Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di Dapur Mama Yu. Seperti biasa, Dapur Mama Yu mau berbagi resep ide jualan yang ada di bakulan aku. Dan kali ini Mama Yu lagi ada orderan kue yang super duper cantik banget. Birthday fruit cake. Ini tampilannya cantik, rasanya enak, buatnya gampang, modalnya ekonomis, cocok banget untuk ide jualan. Mau tahu cara buatnya? Yuk tonton terus video ini hingga akhir. Selamat menonton. Langkah pertama, di sini saya sudah menyiapkan air panas di dalam panci. Selanjutnya di sini saya akan lelehkan 80 gram DCC atau coklat batang yang ditambah dengan 120 ml minyak goreng. Jadi kedua bahan ini kita lelehkan secara bersamaan ya, dengan cara ditim seperti ini sambil diaduk-aduk supaya lebih cepat meleleh. Dan ini potongan DCC-nya itu saya potong kecil-kecil ya supaya lebih cepat melelehnya. Dan pastikan sudah benar-benar meleleh semua seperti ini, tidak ada yang menggumpal. Ini sudah cukup ya, kemudian bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya dalam wadah kita siapkan 4 butir telur, kita pecahkan ya, dan pastikan telurnya fresh dan bukan yang baru keluar dari kulkas ya, dan ini suhu ruang. Selanjutnya tambahkan 150 gram atau setara dengan 10 sendok makan gula pasir. 1 sendok teh emulsifier, di sini saya pakai SP, kalian juga bisa pakai TBM atau Ovalet, pilih salah satu. Kemudian tambahkan 1/4 sendok teh vanili bubuk. Dan lanjut, semua bahan ini kita mixer dengan kecepatan bertahap dari yang terendah sampai tertinggi sampai mengembang kental putih berjejak sekitar 5-7 menit atau disesuaikan dengan kecepatan mixer masing-masing. Nah, seperti ini sudah mengembang kental putih berjejak. Tandanya berjejak apabila di mixer meninggalkan jejak yang tidak mudah tenggelam seperti ini. Matikan mixernya terlebih dahulu. Selanjutnya kita tambahkan 100 gram atau setara dengan 10 sendok makan tepung terigu. Di sini saya masukkan dengan cara diayak supaya tidak ada tepung yang menggumpal. Saya pakai tepung terigu protein sedang ya. Selanjutnya kita tambahkan 25 gram atau setara dengan 3 sendok makan coklat bubuk. Masukkan dengan cara diayak, dan di sini saya mix antara coklat hitam atau coklat bubuk hitam dengan coklat bubuk biasa, dan ini mereknya pakai Benstrop ya teman-teman. Dan untuk coklat bubuk hitamnya pakai coklat bubuk African Black. Tambahkan juga setengah sendok teh baking powder. Buat kalian yang mau sama juga bahan-bahan yang aku pakai, nanti link pembeliannya akan saya cantumkan juga di kolom deskripsi. Selanjutnya, sebelum kita mixer, kita aduk-aduk kembali seperti ini ya, aduk sebentar supaya tepungnya ini tidak berhamburan saat di mixer. Dan lanjut kita mixer dengan kecepatan paling rendah, cukup sebentar saja, asal tercampur rata sekitar 30 detik. Jangan terlalu lama supaya adonannya tidak turun atau kempis. Nah, seperti ini sudah cukup ya, matikan mixernya terlebih dahulu. Selanjutnya di sini saya akan aduk dengan spatula. Mengaduknya juga pelan-pelan saja ya, dengan cara teknik aduk balik seperti ini. Sampai dipastikan semua bahan sudah tercampur rata. Dan kalau dirasa semuanya sudah tercampur rata, kemudian yang terakhir di sini saya akan tambahkan atau kita masukkan coklat batang atau DCC dan minyak goreng yang sudah kita tim di awal tadi. Dan ini sudah dalam keadaan dingin atau suhu ruang ya. Jangan dimasukkan sewaktu masih panas karena nanti hasilnya bisa bantat. Dan lanjut kita aduk kembali dengan spatula. Untuk cara mengaduknya juga sama, pelan-pelan saja dengan cara teknik aduk balik seperti ini ya. Dan pastikan benar-benar semuanya tercampur rata. Pastikan tidak ada bahan cair atau minyak yang mengendap di dasar adonan supaya nanti hasil browniesnya ini atau bolunya ini tidak bantat ya. Jadi ini kita buat base cake-nya terlebih dahulu. Nah, kalau seperti ini selanjutnya saya akan bagi menjadi 2 bagian sama rata. Dan ini saya pakai loyang 16 cm ya, sesuai dengan orderan dari customer aku. Dia mau yang ukuran 16 cm. Bagian bawahnya sudah saya oles dengan margarin tipis-tipis, kemudian alasi dengan baking paper. Olesi kembali dengan margarin tipis-tipis, dan untuk bagian tepinya ini tidak perlu dioles dengan apa-apa ya. Karena nanti kalau bagian tepinya dioles juga nanti akan menciut saat dikukus. Kita bagi sama rata ya, kalau mau ditimbang juga boleh, tapi di sini saya kira-kira aja.
Hentak-hentakan sebentar, kemudian di sini saya sudah memanaskan kukusan. Saya pakai 2 kukusan sekaligus ya, saya ingin lebih hemat waktu supaya nanti dinginnya itu bersamaan dan lebih cepat dieksekusi atau kita dekorasi. Nah, selanjutnya kita masukkan loyang berisi adonan dan kukus kurang lebih selama 25-30 menit dengan api sedang cenderung kecil. Jangan lupa tutupnya diberi kain bersih supaya tidak ada air yang menetes ke permukaan adonan. Nah, ini dia ya, udah mateng. Ini sudah sekitar 30 menit saya kukus. Dan saya akan lakukan tes tusuk terlebih dahulu. Kalau tidak ada adonan yang menempel, ini artinya udah mateng. Bisa kita keluarkan semuanya dari kukusan. Nah, ini hasilnya cantik banget ya. Mengembang sempurna, anti bantat. Sebelum kita keluarkan dari loyang, bisa kita sisih terlebih dahulu untuk bagian tepinya ya, supaya lebih memudahkannya lagi mengeluarkannya dari loyang. Dan kemudian di sini saya akan pindahkan ke cooling rack. Nah, seperti ini. Yang mau sama juga cooling racknya, nanti link pembeliannya akan saya cantumkan juga di kolom deskripsi. Lanjut, kita lepaskan baking papernya. Seperti ini. Kita lepas juga. Nah, kelihatan moist banget ya, dan bisa kita lihat ini tuh bener-bener empuk banget base cake-nya. Ini recommended banget buat kalian yang jualan kue ulang tahun juga, ataupun langsung dimakan bentuk brownies seperti ini juga enak banget ya teman-teman. Ini recommended banget dan kita tunggu sampai benar-benar dingin. Kalau sudah dingin, di sini saya sudah menyiapkan alas kue dan juga meja putarnya. Untuk bagian bawahnya saya taruh dulu buttercream secukupnya ya untuk merekatkan kuenya. Jadi ini saya gunakan ibaratnya sebagai lem ya teman-teman, biar nggak geser-geser. Kalau kalian punya cara sendiri juga monggo silahkan. Kalau saya biasanya seperti ini ya. Kemudian bagian tengahnya kita taruh dulu buttercreamnya, atau kalian kalau mau pakai selai juga boleh, bebas aja sesuai selera, atau diperhitungkan juga dengan harga jualnya ya. Kita ratakan dengan spatulanya dan kita tumpuk untuk tingkat yang kedua atau tumpukan brownies yang kedua ya, seperti ini, atau layer yang kedua. Kemudian untuk lapisannya di sini saya menerapkan 2 lapis ya. Jadi yang pertama ini tipis-tipis aja dulu. Saya untuk lapisan yang pertama itu biasanya saya pakai yang lapisan putih, tapi kebetulan ini untuk fruit birthday cake-nya itu dia minta yang warna putih dari customer aku, jadi ini serba putih ya, it's okay, ini bagus. Dan kita ratakan pakai spatula sampai benar-benar merata. Dan kalau kalian punya masalah di buttercreamnya, dan ini tuh buttercreamnya saya buat sendiri ya, resepnya ada di video saya sebelumnya. Hanya 2 bahan, ini anti enek ya, ini enak banget buttercreamnya. Dan kalau kalian punya masalah di buttercream ini misalkan berpori, ini gampang banget. Tinggal kalian aduk-aduk terlebih dahulu ya sebelum dimasukkan plastik segitiga. Pokoknya diaduk terus sampai benar-benar lembut atau uapnya itu berkurang. Mohon maaf, udaranya ya. Biasanya ada udara yang terperangkap di buttercreamnya. Kemudian kita ratakan dengan scraper, atau lebih bagus lagi pakai scraper yang stainless. Nah, kebetulan di sini dari contoh customer yang saya kirimkan ke saya, dia mau yang bagian tepinya itu bermotif seperti ini. Jadi di sini saya pakai potongan kentang ya teman-teman. Tapi ini tuh potongan kentangnya bersih ya, udah dicuci bersih, dan ini saya agak panaskan di api kompor, tapi sedikit agak aja, jangan terlalu tipis-tipis, jangan terlalu panas-panas banget maksudnya. Jadi biar nanti tuh motifnya itu halus ya. Kemudian bagian bawahnya kita hias juga, atau kalau mau dihias terakhir untuk bagian bawahnya juga boleh kalau kalian takut berantakan ya, karena nanti ada motif coklatnya juga atau coklat lelehnya. Kemudian dari contohnya itu nanti ada bentuk setengah-setengah lingkaran gitu ya teman-teman. Jadi di sini saya akali atau saya bentuk pakai mangkuk yang kita tap-tap seperti ini ya. Kemudian kalau udah bentuk motifnya atau polanya, baru kita tuang untuk coklat lelehnya. Dan ini saya pakai coklat batang yang dilelehkan, yang saya campur dengan minyak goreng. Dan ini kita lelehkan juga dengan cara ditim ya.
Nah, seperti ini. Kemudian kita ratakan biar rapi atau biar cantik ya, seperti ini. Pokoknya setiap ada orderan saya selalu mengikuti permintaan customer aku. Jadi mau bentuk seperti apa, insya Allah saya turutin terus. Nah, seperti ini saya buat motif coklat lelehnya. Karena ini permintaannya birthday fruit cake, jadi di sini langsung aja saya hias ya pakai topping pakai kiwi, stroberi, anggur, mangga, dan juga cherry sebenarnya. Cuman kemarin itu cherry-nya lupa di terakhiran, jadi saya taruh sewaktu mau dikirimkan ke pelanggan aku ya. Jadi mohon maaf. Tapi kalau kalian ada cherry juga boleh banget, ini lebih cantik. Tapi karena kemarin saya tuh kelupaan, jadi nggak kerekam ya teman-teman. Tapi it's okay, ini tuh cantik banget. Dan untuk toppingnya ini saya pakai bantuan tusuk gigi yang bersih ya. Ini saya tusukkan ke buah-buahannya. Untuk mangga saya potong kecil-kecil seperti ini, dan untuk kiwinya saya bentuk bintang seperti ini. Jadi 2 bagian. Nah, pokoknya motif atau kita topping sesuai selera aja ya, disesuaikan atau sesuai kreasi sendiri atau ngikuti yang customer kita berikan itunya, contohnya. Kemudian setengah dari kiwinya saya taruh di bagian sampingnya seperti ini. Nah, seperti cantik banget ya. Selanjutnya supaya lebih menarik saya tambahkan juga brand jualan saya seperti ini. Nah, cantik banget ya. Supaya lebih cantik juga, di sini saya taruh juga untuk topper happy birthday seperti ini. Wow, cantik sekali hasilnya. Ini simple, buatnya gampang, toppingnya juga benar-benar simple banget ya. Dan supaya lebih mengkilat lagi untuk buah-buahannya, di sini saya akan oles dengan agar-agar atau Nutrijel ya. Ini Nutrijel plain yang sewaktu masih panas seperti ini kita oles-oleskan ke seluruh permukaan buah-buahannya. Ini bertujuan supaya kelihatan glossy ya teman-teman. Nah, ini dia hasilnya, cantik banget. Customer aku alhamdulillah puas, suka banget dengan hasilnya. Pokoknya ini recommended banget untuk ide jualan ataupun buat belajar ya, karena itu simple banget, nggak ribet. Dan yang pasti untuk ide jualan insya Allah laris manis, dan untuk menu bakulan pasti banjir orderan. Pokoknya recommended banget. Untuk rincian bahan-bahan dan modalnya nanti akan saya cantumkan di kolom deskripsi ya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Mohon maaf kalau ada salah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya.